Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Sona Merona dalam acara belajar bersama tentang etika profesi. Baik anak-anakku yang saya cintai, ada pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah ada beberapa prospek kerja dari manajemen informatika yang banyak dicari perusahaan. Prospeknya kira-kira apa saja? Kita akan bahas nanti. Dan sekarang kita berpikir kondisi kita saat ini. Kondisi saat ini ketika kita berbicara tentang teknologi itu sangat pesat sekali perkembangannya. Bahkan di era pandemi COVID ini, anak SD, anak TK bahkan dituntut untuk belajar daring. Itu artinya apa? Semua elemen hampir membutuhkan teknologi informasi. Jadi pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini itu merupakan sesuatu yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi, karena masyarakat zaman sekarang membutuhkan teknologi informasi agar proses penyaluran informasinya dapat berjalan lebih cepat, lebih akurat, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau kita sudah tidak bisa tatap muka, ya kita menggunakan daring. Ini dalam dunia pendidikan dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sama. Di bidang perdagangan juga seperti itu. Bahkan para petani sekarang mereka sudah berkomunikasi dengan orang di pasar menggunakan teknologi informasi. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada anak-anak SD yang menggunakan komputer. Ya. Itu artinya apa? Dalam dunia pendidikan kita sudah banyak menggunakan teknologi. Di perusahaan juga banyak menggunakan teknologi. Nah, jadi sekilas tentang jurusan manajemen informatika yang dipelajari oleh kita ini. Jurusan manajemen informatika itu merupakan jurusan yang mempelajari tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk keperluan di bidang manajerial seperti desain, pembuatan basis data, memperlancar jalannya proses bisnis dan prosedur bisnis. Sekarang kita coba bayangkan ya, kalau zaman saya dulu waktu kecil tidak pernah berpikir saya bisa menikmati produk yang dikirim dari luar negeri, ya, dari Cina misalkan. Sekarang dengan adanya teknologi kita sudah mampu pesan. Dulu ada istilah pembeli adalah raja. Sekarang istilah pembeli adalah raja sudah berubah. Karena apa? Saya dulu ketika pergi ke warung membeli sesuatu, maka yang akan mencarikan produk yang kita kendaki adalah tukang warungnya. Tapi kalau sekarang kita masuk ke mall, masuk ke supermarket, kita muter-muter, kita yang nyari sendiri. Setelah nyari sendiri baru kita ke kasir, di kasir baru dibayar. Itu artinya apa? Yang jadi raja yang duduk manis kasirnya. Gitu ya. Nah, itu dari jurusan manajemen informatika, sekilas prosedurnya seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk memperlancar bisnis sebuah perusahaan. Perlu kita ketahui bahwa mahasiswa lulusan jurusan manajemen informatika justru merupakan mahasiswa yang yang saat ini sedang banyak dicari oleh perusahaan di zaman sekarang. Ya. Jadi hal ini dikarenakan pihak perusahaan sendiri sudah tahu bahwa jurusan-jurusan ini memiliki kemampuan yang cukup untuk mengisi posisi yang tugasnya itu bertanggung jawab dalam manajemen kegiatan bisnis
satu perusahaan atau organisasi melalui penggunaan teknologi informasi. Kita dari semester 1 sampai sekarang yang dipelajari tentang komputer desain, ya, alur bisnis dan sebagainya. Nah, jadi nanti harapannya outputnya Anda bisa menjadi salah satu profesi yang akan kita bahas di sini. Nah, sehingga setelah lulus dari jurusan ini, mahasiswa tidak perlu khawatir untuk mencari prospek kerja karena perusahaan sendiri yang akan mencari mereka. Tetapi prospek kerja apa saja yang sedang banyak dicari oleh perusahaan zaman sekarang, ini akan saya jelaskan 8 prospek kerja yang banyak dicari oleh perusahaan. Yang pertama, programmer. Programmer itu prospek kerja sebagai programmer merupakan prospek kerja yang paling umum di jurusan manajemen informatika. Karena apa? Tugas orang programmer sendiri cukup umum, yaitu membuat sistem perangkat lunak dari awal sampai sistem itu dapat berfungsi dengan baik. Ya. Jadi kalau kalian nanti kan ini sedang menyusun proposal pembuatan program, ya. Nah, itu ketika sudah menyusun dari nol sampai program itu jadi, nanti bisa menjadi seorang programmer. Nah, terus ada lagi software engineer, ya. Yang kedua, software engineer. Software engineer ini memiliki tugas yang unik karena software engineer bertugas dalam mengembangkan sistem perangkat lunak yang sudah dirancang oleh seorang programmer untuk disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan, sehingga peran software engineer akan dibutuhkan oleh perusahaan juga. Nah, ada juga ketika Anda kepingin jadi dosen manajemen informatika, silahkan, ya. Dikarenakan perkembangan IT ini semakin maju dan jumlah peminat jurusan manajemen informatika juga semakin banyak, maka hal ini akan selalu membuka prospek kerja bagi dosen untuk mengajari mahasiswa yang tertarik dengan manajemen informatika. Jadi peluang untuk jadi dosen juga banyak. Nah, sekarang ada software sister. Software sister juga merupakan prospek kerja yang akan selalu dicari oleh perusahaan. Karena apa? Seorang software sister ini bertugas untuk menguji coba kelayakan sistem software yang sudah dibuat dan ditentukan apakah sistem tersebut layak digunakan oleh perusahaan atau tidak. Jadi ketika software itu sudah dibuat oleh seorang programmer, seorang software sister akan mengecek dan mengkoreksi kira-kira sudah sesuai apa belum software yang dibuat dengan perusahaan yang akan dikerjakan, ya, dengan perusahaan yang akan sudah memesan, gitu ya. Nah, sekarang ada web programmer atau web designer. Website merupakan bukti yang paling mudah ditemukan untuk membuktikan kalau peran teknologi informatika di zaman sekarang itu sangat penting, ya. Jadi web programmer ini peranannya juga sangat penting. Karena apa? Sekarang kita mengetahui profil perusahaan juga dari web, ya. Dari web orang sudah bisa membayangkan, wah ini perusahaannya besar, wah ini perusahaannya bagus dan sebagainya. Sehingga peranan web programmer itu juga sangat penting, atau web designer itu sangat penting. Nah, sekarang IT konsultan. Jadi dengan ilmu teknologi komputer dan teori pemrograman yang didapat ketika menjalani jurusan manajemen informatika, maka hal ini seharusnya sudah cukup untuk membuat mahasiswa menjadi seorang IT konsultan. Jadi setelah lulus jurusan ini, mahasiswa bisa bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan yang sedang
mengembangkan sistem informasi atau juga bisa membangun jasa konsultan sendiri ya. Misalkan kita membangun jasa IT konsultan sendiri, kita banyak teman ya, ada yang kompeten di bidang program, ada yang kompeten di bidang desain, ada yang kompeten di bidang yang lain, sehingga nanti ketika kita jadi satukan kita mempunyai banyak produk dan itu bisa membangun IT konsultan. Itu saja pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, salam sejahtera, dan jangan lupa di subscribe, tekan tanda lonceng, dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.